Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang algoritma. Pemahaman tentang algoritma diantaranya adalah pengertian dari algoritma, kemudian memahami ciri-ciri dan sifat dari algoritma, dan selanjutnya jenis penulisan algoritma itu terdiri dari 3 ya, yakni bahasa natural, pseudocode, dan flowchart. Algoritma adalah logika metode dan tahapan atau urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Berasal dari risalah Abu Abdallah Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang ilmuwan Persia, yang membahas tentang kalkulasi dengan angka Hindu-Arab sekitar tahun 825 Masehi, yang diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Algoritmi de Numero Indorum Algoritmi, karangan dari al-Khwarizmi. Algoritma bermula dari suatu permasalahan, kemudian kita menyelesaikannya dengan menggunakan logis ya, logis, kemudian akan menghasilkan output berupa hasil yang diinginkan. Ciri-ciri dari algoritma yang pertama memiliki input, yakni permasalahan yang dihadapi dan nantinya akan dicarikan solusinya. Algoritma ini mempunyai nilai 0 atau lebih input. Kemudian selanjutnya menghasilkan output, yakni solusi ataupun tampilan akhir yang bisa diperoleh dari suatu algoritma yang setidaknya mempunyai satu output. Selanjutnya memiliki proses, yakni serangkaian tahapan yang memang harus dikerjakan agar bisa mencapai tujuan akhir. Dan yang selanjutnya adalah menghasilkan instruksi yang mudah dimengerti atau instruksi yang jelas, yakni instruksi jelas dalam suatu algoritma agar nantinya tidak akan terjadi kesalahan saat sedang menghasilkan output tertentu. Dan yang terakhir harus memiliki stopping rule. Terdapat tujuan akhir yang memang ingin dicapai, yakni akhir dari suatu program yang mana program tersebut nantinya akan berhenti bila sudah berhasil mencapai tujuan akhir. Kemudian sifat algoritma yang pertama tidak menggunakan sintaks dari bahasa pemrograman. Sifat algoritma itu adalah bersifat universal. Penulisan algoritma tidak boleh menggunakan sintaks dan simbol dari bahasa pemrograman apapun. Kalau memang harus menggunakan simbol saat penulisan, maka digunakan simbol yang lebih umum. Karena bersifat universal, algoritma bisa digunakan dan diterapkan pada bahasa pemrograman apa saja, sehingga bisa dipakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan secara luas. Kemudian yang kedua, penulisan tidak tergantung dari bahasa pemrograman. Masih berhubungan dengan sifat universal tadi, algoritma juga berdiri sendiri atau independen. Artinya, algoritma tidak terikat atau tergantung dengan bahasa pemrograman tertentu. Yang terpenting adalah algoritma tersebut bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan. Kemudian sifat yang terakhir dari algoritma adalah sistematis dan logis. Sistematis artinya merepresentasikan aturan kejadian dengan runut dan terstruktur, sedangkan logis berarti langkah-langkah yang ada di dalam algoritma artinya bisa diterima oleh akal. Jadi notasi dapat digunakan pada semua bahasa pemrograman. Selanjutnya, penulisan algoritma, terdapat 3 cara penulisan atau notasi algoritma yang biasanya digunakan oleh para programmer dalam menuliskan algoritmanya. Yang pertama ada bahasa natural, ada pseudocode, dan ada flowchart. Bahasa natural adalah bahasa formal yang digunakan oleh manusia yang bersifat terstruktur. Karena pada dasarnya bahasa internasional yang digunakan adalah bahasa Inggris, maka dapat menggunakan SE atau Structure English. Namun, kita hidup di Indonesia, maka kita menulis algoritma itu dengan struktur bahasa Indonesia atau BIT. Kemudian pseudocode adalah instruksi yang menyuplai baris program. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Berikut ini merupakan simbol-simbol flowchart. Ada terminator, ada proses, ada dokumen, ada decision, ada data, ada on-page reference atau connector, kemudian ada off-page reference atau off-page connector, kemudian yang terakhir ada flow. Flow ini adalah arah alur dalam konsep atau prosedur. Nah, ini adalah contoh suatu flowchart ya, di mana awalnya itu adalah lampu tidak berfungsi. Ya, lampu tidak berfungsi kemudian masuk ke dalam decision, merujuk pada situasi-situasi yang berbeda.
Ya, ini situasi-situasi yang berbeda ya, sesuai dengan keputusan yang digambarkan. Nih, ada tidak dan ada ya. Jadi, dimulai awalnya dari lampu tidak berfungsi masuk ke decision, lampu terpasang, jika tidak, maka akan menghasilkan akhir konsep atau prosedur berupa pasang lampu. Nah, kemudian, jika jawabannya iya, maka masuk lagi ke dalam decision. Apakah bola lampu terbakar? Jika jawabannya iya, maka akan menghasilkan akhir konsep atau prosedur berupa ganti bola lampu. Kemudian, apakah bola lampu terbakar? Jika tidak, maka akan menghasilkan akhir konsep atau prosedurnya berupa perbaiki lampu. Nah, itu merupakan contoh flowchart-nya. Nah, bahasa natural, eh, struktur penulisan dengan metode natural language lebih mendekati penulisan algoritma yang digunakan dalam bahasa keseharian. Langkah-langkah yang dibuat bersifat deskriptif, singkat, padat, yang tentunya harus mudah dimengerti. Tidak ada aturan baku yang diikuti dalam penulisan. Algoritma ditulis dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari atau bahasa Indonesia, atau bahasa apapun yang dipahami. Nah, ini merupakan cara penulisan algoritma bahasa natural, ya, menggambarkan suatu algoritma dengan bahasa sehari-hari. Contohnya adalah menghitung luas segitiga. Nah, yang pertama adalah mulai, kemudian hitung alas segitiga, selanjutnya hitung tinggi segitiga, selanjutnya periksa data alas dan tinggi. Jika nilai data alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka lanjutkan ke 4. Jika tidak, maka berhenti. Luas adalah alas kali tinggi kali 0,5. Kemudian tampilkan luas dan berhenti. Ketika menyajikan algoritma dalam bahasa natural, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Urutan langkah-langkah harus dimulai dengan kata mulai atau start dan diakhiri dengan kata berhenti atau selesai atau stop. Atau Anda juga bisa menggunakan istilah dengan bahasa lainnya yang serupa. Start dituliskan sebagai inisialisasi atau mulai, sedangkan end sendiri dituliskan sebagai selesai dan dituliskan pada akhir algoritma. Tidak ada aturan baku dalam hal penamaan start dan end itu sendiri, jadi tidak masalah jika Anda ingin memberikan penamaan yang berbeda. Yang terpenting adalah tetap mengandung arti atau maksud yang sama. Nah, keuntungan menggunakan natural language adalah yang pertama, mudah dalam penulisan dan sederhana. Selanjutnya, tidak sulit dalam mempelajarinya dikarenakan tidak memiliki aturan yang standar dalam penulisannya. Selanjutnya, tidak membutuhkan tool atau software khusus dalam perancangan. Sedangkan untuk kekurangan menggunakan natural language adalah gaya penulisan setiap orang berbeda-beda, menyebabkan pemahaman dalam pembacaan algoritma menjadi sulit. Jika permasalahan yang dibuat kompleks, maka algoritma menjadi sangat panjang dan kurang efisien. Kemudian sulit untuk menerjemahkan ke dalam bentuk kode pemrograman. Nah, oke. Kemudian selanjutnya pseudocode. Penulisan langkah-langkah penyelesaian masalah menggunakan pendekatan instruksi bahasa pemrograman dengan tujuan agar lebih mudah dipahami ketika instruksi tersebut ditulis atau dikonversi ke dalam bahasa pemrograman sebenarnya. Penulisan algoritma pseudocode sebenarnya tidak mengenal aturan sintaks khusus, namun sintaks atau instruksi yang digunakan biasanya disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang nantinya akan digunakan. Seperti misalnya jika algoritma nanti akan dikonversi ke bahasa pemrograman Pascal, maka instruksi algoritma pseudocode akan menggunakan sintaks yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman Pascal. Begitu juga ketika bahasa pemrograman yang akan digunakan menggunakan bahasa C, maka instruksi algoritma pseudocode akan menggunakan pendekatan bahasa C. Begitu juga untuk bahasa pemrograman lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari algoritma pseudocode. Ya, ini adalah pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk struktur algoritma pseudocode, yang pertama ada judul, ya, ada bagian judul. Nah, ini ya. Nah, judul harus dimulai dengan kata algoritma, diikuti dengan nama judul. Nah, di mana aturan penulisan nama judul tidak boleh mengandung spasi. Spasi dapat diganti dengan karakter underscore atau garis bawah. Ya. Tidak boleh diawali dengan angka, kemudian tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang sudah digunakan sebagai keyword dalam bahasa pemrograman.
Selanjutnya bisa menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan kombinasinya selama tidak menyalahi aturan tersebut. Kemudian selanjutnya ada bagian deklarasi. Bagian deklarasi adalah bagian dalam algoritma yang digunakan untuk mendefinisikan jenis-jenis variabel yang akan digunakan dalam proses algoritma. Bagian ini dimulai dengan dengan tulisan deklarasi. Ya, jadi di sini ada variabel yang akan digunakan adalah panjang, lebar, dan luas. Di mana tipe variabelnya adalah integer. Selanjutnya ada bagian deskripsi. Bagian deskripsi adalah bagian yang berisi proses algoritma. Pada bagian isi ditulis proses penyelesaian masalah. Kemudian pada bagian ini diawali dengan tulisan deskripsi. Selanjutnya ada komentar. Nah, ini komentar. Komentar sifatnya opsional, boleh dicantumkan atau tidak. Komentar isinya untuk memberi penjelasan atau keterangan mengenai instruksi di dalam algoritma penulisan komentar bisa diletakkan di baris mana saja di dalam struktur algoritma. Namun penulisan komentar harus di dalam tanda kurung kurawal, ya, kurung kurawal ini, ya. Nah, ini merupakan contoh penulisan komentar. Nah, keuntungan menggunakan pseudocode adalah memiliki struktur yang lebih ringkas dibandingkan dengan algoritma dengan bahasa natural, kemudian memiliki struktur yang hampir mirip dengan bahasa pemrograman. Nah, sedangkan untuk kekurangannya adalah sulit untuk dibaca jika tidak ditulis dengan rapi, kemudian karena penulisannya mirip dengan source code asli programmer, programmer awam ya bisa salah membedakan antara keduanya. Nah, yang terakhir adalah flowchart atau bagan alir merupakan bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau runtutan data dan proses yang terjadi dalam program secara logika. Perancangan algoritma menggunakan flowchart lebih mudah dimengerti dikarenakan memiliki standar penggunaan yang sama. Nah, ini adalah contoh flowchart untuk menghitung keliling lingkaran, ya, di mana mulai, ya, permulaan program mulai. Kemudian selanjutnya ada preparation. Preparation P, ya. Jadi preparation ini adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Pemberian harga awal untuk P adalah sebesar 3,14. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke input atau inputnya berupa R, ya, input R. Kemudian selanjutnya masuk ke proses. Proses perhitungan atau proses pengolahan data. Dan selanjutnya akan menghasilkan output dan selesai. Nah, itu merupakan contoh dari flowchart untuk menghitung keliling lingkaran. Keuntungan menggunakan flowchart adalah mudah untuk dibaca dan dimengerti, dikarenakan adanya standarisasi simbol dalam perancangan, kemudian cocok untuk algoritma dengan skala kerumitan tingkat rendah, kemudian aliran proses program cukup rinci dengan pemodelan secara visual, sedangkan untuk kekurangannya adalah tidak cocok untuk program yang kompleks dan penjelasan dalam alir proses tidak detail karena keterbatasan ruang. Nah, ini merupakan akhir slide dari pertemuan ke-12. Jika teman-teman ada yang tidak dimengerti, silahkan teman-teman membuat pertanyaan pada forum diskusi, nanti akan kita bahas pada pertemuan tatap maya atau sinkronus. Baik, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Pertemuan ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.